ya. Oke, jadi untuk materinya, silakan Anda simak penjelasan saya pada video di channel YouTube sebagai berikut ya. Harus saya cari dulu. Mulai dari yang menghuni Sudah bangku kelihatan videonya? Belum? Sudah kelihatan belum? Belum, Bu. Kalau sekarang? Oke, halo. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Bu. Oke, saya coba share screen lagi ya. Gimana? Udah kelihatan? Ada, Bu. Sudah, Bu. Ya, jadi silakan kalian simak video pembelajaran yang ini, yang Systems Documentation ya, atau dokumentasi sistem DFD dan flowchart. Di sini saya menjelaskan tentang materi yang harus kita pelajari, harus kita bahas pada hari ini. Silakan disimak sampai selesai. Videonya singkat ya, jadi saya buat to the point. Kemudian juga ini berkaitan dengan yang nantinya bahan untuk berlatih ya melalui tugas praktikum gitu. Nah, di sini sebenarnya kalau kalian buka channel YouTube saya, di sini ada playlist sistem informasi akuntansi. Silakan Anda cari juga video yang berkaitan atau berurutan dari video ini. Jadi dari video nomor 4 ini, dokumentasi sistem DFD dan flowchart, itu dilanjutkan kepada video berikutnya, yaitu cara menggambar flowchart part 1, kemudian
4.2 cara menggambar flowchart part 2 pada situs lucidchart.com gitu ya. Nah, jadi di sini mungkin pada live Zoom saya hanya akan memberikan gambaran secara overview saja ya tentang apa itu dokumentasi sistem, dan nanti detailnya silakan Anda simak dengan baik ya dari video pembelajaran. Oke, saya mau share file PowerPoint. Sebentar. Oke. Saya share screen lagi. Oke, kelihatan nggak PowerPoint? Kelihatan, Bu. Oke, thank you. Jadi, saya harus jelaskan secara intinya apa sih proses dokumentasi sistem itu. Jadi kalau kita bayangkan yang namanya dokumentasi itu kan mengabadikan suatu momen ya, atau merekam. Nah, dalam sistem juga sama. Jadi ketika kita menyelenggarakan sebuah sistem, maka di situ harus ada dokumentasi supaya sistem tersebut berjalan, kemudian bisa dikontrol, dan terselenggara secara formal. Tanpa ada dokumentasi, tanpa ada rekaman atau catatan, mustahil kita bisa melakukan hal-hal tadi. Kita bisa melanjutkan sistemnya, kita bisa melakukan internal control, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian realnya seperti apa sih yang namanya dokumentasi sistem? Itu ketika kita menyelenggarakan praktik atau prosedur akuntansi, mulai dari transaksinya itu sendiri sampai jadi laporan keuangan, itu semua adalah rangkaian dokumentasi sistem gitu ya. Ketika kita mencatat sebuah transaksi ke dalam jurnal, itu adalah proses dokumentasi sistem. Jadi jangan dipahami bahwa dokumentasi itu sempit hanya sekedar merekam gambar gitu ya, atau misalnya video dan tipe-tipe file yang bersifat multimedia lainnya. Tapi dokumentasi itu segala macam bentuk pengabadian suatu momen. Mencatat ya dalam tulisan itu juga dokumentasi namanya. Nah, sekarang kenapa sih kita perlu mendokumentasikan sistem tadi ya untuk bisa melakukan internal control? Kenapa harus melakukan internal control? Karena ada potensi terjadinya kecurangan. Dan terjadinya kecurangan itu akan menyebabkan kerugian. Ya, maka karena perusahaan itu pasti nggak mau rugi dong. Oleh karena itu, internal control harus dilaksanakan. Internal control dilaksanakan dengan cara apa? Didokumentasikan sistemnya supaya bisa ditelusuri gitu. Nah, adapun cara mendokumentasikan sistem itu melalui beberapa cara atau teknik. Di antaranya adalah seperti DFD, Data Flow Diagrams. Ini adalah sebuah diagram yang menunjukkan aliran data gitu. Supaya kita bisa tahu atau kita bisa melacak aliran data itu dari satu poin ke poin lainnya itu kemana aja gitu ya, sehingga kalau terjadi suatu kecurangan atau masalah pada satu poin itu bisa langsung dilokalisir di sana, atau bisa tahu gitu siapa yang bertanggung jawab atas hal tersebut gitu ya. Nah, di FD itu ada tampilan dasarnya ini ya, jadi di sini harus menggambarkan apa yang menjadi sumber datanya, kemudian prosesnya seperti apa, kemudian di mana penyimpanannya. Nah, masing-masing atribut tadi itu digambarkan dengan bentuk yang berbeda-beda. Jadi bentuk kotak ini, persegi ini untuk menggambarkan aliran, untuk menggambarkan sumber atau tujuan data, gitu ya. Sedangkan yang lingkaran ini adalah untuk menunjukkan prosesnya apa, dan garis horizontal 2 ini untuk menunjukkan penyimpanannya di mana, gitu ya. Nah, cara membuat TFD-nya itu sudah dijelaskan dalam video di YouTube, silakan disimak. Kemudian yang kedua, tipe dari dokumentasi sistem adalah menggunakan flowchart. Flowchart itu artinya bagan alir. Jadi di sini apa bedanya dengan DFD? Kalau DFD ini lihat ya, simbolnya hanya 3 jenis ya, persegi, lingkaran, dan 2 horizontal. Sedangkan kalau flowchart itu simbolnya ada banyak.
karena dia lebih spesifik lagi ke setiap jenis dari dokumen atau setiap jenis proses itu dia bedakan dengan berbagai macam simbol gitu ya. Nah, di sini juga lebih kompleks lagi. Flowchart itu menggambarkannya input dan output, aktivitas informasi, penyimpanan juga, alirannya, dan langkah-langkah keputusannya juga. Oke, sudah dijelaskan juga di dalam video YouTube gitu ya. Nah, cara menggambar flowchart-nya juga sudah dijelaskan di sana. Kemudian selanjutnya Anda silakan berlatih gitu ya mengenai bagaimana cara membuat dokumentasi sistem dan dengan lebih spesifik itu membuat flowchart. Perlu diketahui bahwa pembuatan flowchart itu adalah suatu hal yang wajib dikuasai oleh mahasiswa akuntansi ya yang mempelajari sistem informasi akuntansi karena memang flowchart seringkali digunakan untuk berbagai keperluan dalam accounting gitu ya. Untuk menentukan SOP suatu prosedur, untuk tadi internal control, untuk untuk mengetahui juga bagaimana merancang sebuah sistem gitu ya, dan seterusnya. Sampai di sini dulu, silakan ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada ya. Nah, kalau gitu saya lanjut ke pembahasan teknisnya mengenai cara menggambar DFD atau diagram, data flow diagram. Jadi silakan bagi yang belum paham mengenai bagaimana mengerjakan tugas di lucidchart.com, jadi Anda masuk dulu ke situs lucidchart.com ini. Jangan lupa ya, di sana Anda harus melakukan registrasi dulu. Gitu. Saya lupa ya kemarin apakah ditugaskan untuk melaksanakan tugasnya sendiri atau bisa secara berkelompok ya? Sendiri, Bu. Sendiri ya, berarti setiap orang wajib membuat akunnya masing-masing ya. Nah, kemudian setelah login, Anda akan punya kesempatan untuk membuat 5 kanvas ya atau 5 dokumen. Kecuali kalau Anda misalnya membeli paket yang premium ya, itu bisa unlimited. Tapi kalau misalnya masih free, masih basic, berarti Anda hanya dikasih kesempatan membuat 5 dokumen. Kalau misalkan udah 5, berarti misalnya mau bikin yang baru, silakan hapus yang lama gitu ya. Atau replace dengan yang di tempat yang sama untuk hal yang baru gitu ya. Nah, kemudian mudah sekali dalam membuat suatu diagram, bagan gitu ya, atau flowchart di dalam Lucidchart ini. Nah, di sini Anda bisa perhatikan ya. Di sini di bagian kiri adalah kelompok dari simbol-simbol yang bisa Anda gunakan untuk membuat flowchart tersebut gitu ya. Dan ini simbol-simbolnya sesuai dengan yang tadi ada di PowerPoint dan juga ada di modul atau di buku ya. Jadi dalam membuat flowchart ini silahkan gitu. Anda pahami dulu bagaimana maksud dari setiap simbol tersebut. Kemudian bagaimana cara mengurutkannya gitu ya. Nah, setelah Anda buat diagramnya dalam kanvas ini, nah kemudian tahapan terakhir untuk mengumpulkan tugasnya adalah dengan klik share di kanan atas. Oke, sebentar, ini dokumen saya share. Jadi kalau kalian klik share ini gitu ya, kemudian klik yang link ini gitu ya. Nah, di bawahnya ini ada shareable link. Dikopilah shareable link ini, kemudian Anda masukkan ke dalam file tugas yang diupload di hari ini. Paste di sana. Kemudian Anda upload ulang file tersebut ke portal. Sesimpel itu mengerjakannya. Ya. Terus tadi ada pertanyaan dari salah satu teman Anda, karena basic premium ini membatasi Anda menggunakan semua shape sampai selesai gitu ya. Itu nggak apa-apa. Yang penting Anda sudah mengerjakan di sini, sejauh apapun progres Anda, itu akan saya terima sebagai pengumpulan tugas ya. Jadi silakan setelah Anda mengerjakan setahap apapun, klik share, kemudian link, kemudian kopikan linknya ini, di paste di file tugas, dan kemudian diupload ulang ke portal. Begitu ya. Silakan. Saya kira untuk guidance pembelajaran hari ini, beserta tugasnya sudah lengkap saya sampaikan.
Saya buka sesi pertanyaan, silakan jika ada. Ada? Atau sudah cukup jelas? Halo? Apakah yang hadir di sini benar-benar hadir? Sudah cukup jelas, Bu. Jelas ya? Oke. Jelas, Bu. Oke, alhamdulillah kalau jelas. Mudah-mudahan Anda diberikan kemudahan dalam mengerjakannya dan juga paham ya. Kalau ada pertanyaan yang mungkin baru kepikiran nanti, nggak apa-apa, silakan Anda sampaikan di forum diskusi ya. Insya Allah akan saya balas. Oke. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan juga atensinya gitu ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jangan lupa disimak ya rangkaian video-video tadi karena itu semuanya kunci untuk bisa mengerjakan tugas ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.